Tapi Pak Jokowi mencatatkan sejarah sebagai zone politikon gitu, atau orang politik yang salah satu yang tercanggih tanpa partai dari bukan. Kalau saya bukan salah satu yang coba, tercanggih. Coba gimana? Iya kan, yang namanya paling itu kan satu. Sekarang paling canggih ya Pak Jokowi. Soal bahwa kita setuju atau tidak berkali-kali saya sampaikan itu terserah penilaian netizen ya. Tetapi Pak Jokowi akan semakin menancapkan kuku. Kenapa? Karena ini menjadi satu-satunya presiden yang mampu menjadikan wapres anaknya. Dalam sejarah berapa kita merdeka sejak tahun 45, baru kali ini. Kan nggak ada sebelumnya. Pak Harto itu baru taruh Mbak Tutut jadi Menteri Sosial, itu setelah 35 tahun berkuasa, meskipun hanya untuk 2 tahun ya. Tetapi Pak Jokowi menaruh putranya sebagai calon wakil presiden, akhirnya menjadi wakil presiden, hanya dalam waktu 9 tahun berkuasa. Itu dahsyat. Dan selalu saya katakan, Pak Jokowi memulai karir politik sebagai wali kota tahun 2005, menjadi presiden tahun 2014. Hanya butuh 9 tahun untuk seorang Jokowi dari wali kota naik menjadi presiden. Dan itu tidak dimiliki oleh siapapun sebelumnya. Nah sekarang yang terakhir, tentu Pak Jokowi tidak akan begitu saja hilang dari panggung politik. Saya tidak pernah percaya itu mau pulang berkebun atau beternak dengan remunerasi yang diberikan negara atas pengabdiannya selama 10 tahun itu, saya nggak pernah percaya. Pak Jokowi adalah zone politikon yang akan terus memainkan kartu, dan ini akan berlanjut. Kenapa? Seperti yang pernah saya sampaikan. Jadi piramida kebutuhan Pak Jokowi ini naik terus. Jadi level of risk dari yang dimainkan dalam pertarungan politiknya ya naik terus. Kemarin sudah berhasil. Berangkat dari tadi 9 tahun seorang wali kota tiba-tiba sudah jadi presiden. Kemudian di DKI hanya bermodal 2 partai politik melawan 8 partai politik pengusung Foke. Itu kan sudah dahsyat itu. Terus dari situ beliau melawan orang yang membiayai dan mensponsori menjadi calon gubernur, Pak Prabowo, dan menang tahun 2014. Nah, sesudah orang yang membiayai dan mensponsori beliau lawan dan menang, dirangkul tahun 2019, mengejutkan semua orang. Yang itu tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian pertarungan level of risk-nya semakin tinggi lagi, melawan partainya sendiri, PDI Perjuangan, tahun 2024, berhasil. Nah, saya kira Pak Jokowi akan mempertontonkan lagi kepiawaian-kepiawaian politiknya dalam kreasi-kreasi di Pilkada besok. Di Pilkada besok kan sudah ada aspirnya Bu Iriana yang mau maju di Kota Bogor, ada sesprinya Pak Jokowi, David yang mau maju di Boyolali misalnya, itu kan sudah mulai muncul itu. Nah, saya khawatir partai-partai, terus mantunya sudah disonding menjadi calon Bupati Sleman begitu. Jangan-jangan ini sekarang partai-partai politik sedang melis ini, siapa lagi nih adik Pak Jokowi, ajudan aspri yang bisa didorong begitu. Saya katakan bahwa ini Pak, kita berhadapan dengan seorang Jokowi sebagai zone politikon yang memang di setiap episodenya semakin meningkat level of risk-nya. Dan secara kepiawaian politik itu bukan hal yang tabu, artinya dia bertarung terus, membuktikan lagi. Kan saya pernah ngomong, sampai satu titik Pak Jokowi menemukan lawan seimbang. Kan kemarin yang 2024 Pak Jokowi melawan dirinya sendiri kan saya bilang. Makanya dia taruhlah Mas Andi Wibowo dan kawan-kawan yang pemegang media sosial kepresidenan di Ganjar itu kan, Eko Sulistyo ada di Ganjar yang staf khusus ini, yang semua itu. Nah, coba gua lawan gua nih, maksudnya itu gua lawan orang-orang gua gitu. Lu bisa lawan gua nggak? Gitu. Kurang Kan deket apa? Pak Andi Wijayanto udah ngomong kalau kalian bisa mengalahkan saya hebat. Nah itu kan udah, kalau kalimat itu benar, maka itu merupakan tantangan yang level of risk-nya udah a certain level. Tapi kaliannya itu ya dirinya sendiri juga. Ya, dirinya sendiri. Bagian dari tubuhnya ini ya, termasuk PDI Perjuangan kan bagian dari tubuhnya ini. Iya, kayak Mas Andi Wibowo itu kan saudara itu. Iya. Orang dekat gitu, Sangat dekat. saudara kan, megang medsos presiden yang sekarang dialihkan ke orang lain katanya. Iya, itu dia. Makanya, nah sekarang saya nggak tahu lagi level permainan apa lagi yang mau dilakukan oleh Pak Jokowi. Sekali ya, kita tadi sudah melihat dan mendengarkan bagaimana percakapan dari kawan-kawan tadi tersebut mengenai hal-hal terkuatnya Jokowi dan sejarahnya Jokowi, sejarah sebagai Presiden Republik Indonesia ini, dan sangat-sangat mengejutkan kita dan sangat membuat kita penasaran dengan kekuatan politiknya. Dan dengan hal itu, mari dulu kita bacakan komen-komen dari teman-teman kita semuanya. Rianto ini, ketika sudah jengah dengan partai politik, selama dinasti bisa membuat kemajuan negara, saya akan tetap pilih raja dan keturunannya. Wanjay.
Ada juga ya komentar dari Bang Agus Sarfiantoni. Dan mari kita baca komen di bawahnya. Datang sebagai pemula, pulang sebagai legenda. Mr. Jokowi Dodo. Mantap, komen-komen yang sangat mantap sekali. Boleh 10 periode, pasti pilih Jokowi, siap dukung. Wadah, 10 periode. 10 periode tidak akan mungkin akan terjadi karena kan tidak sesuai dengan undang-undang. Seterusnya, meski anaknya didukung bapaknya, kalau rakyat gak mau milih ya gak terpilih. Oh iya, betul sekali juga, karena semuanya keputusan ada kepada tangan masyarakat. Sekarang kita lanjut lagi. Gibran jadi wapres bukan karena Pak Jokowi, tapi karena pilihan rakyat. Betul sekali, karena pilihan rakyat. Dan sekarang bagaimana menurutmu? Berikan di kolom komentar biar kita bisa saling diskusi dan saling membahas apa yang terkait. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan semuanya. Terima kasih.